membahas dulu tentang menggali isi Alkitab ya dengan pakai metode biografi. Apa itu metode biografi? Metode biografi artinya adalah bagaimana kita menelusuri kehidupan salah satu tokoh di dalam Alkitab. Lalu dari penelusuran itu kita akan meramu, kita akan menyusun ya bahan pendalaman Alkitab, bahan renungan atau juga bahan khotbah. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tokoh-tokoh yang ada di Alkitab sebenarnya bukan orang yang sempurna 100% dalam perspektif mereka tidak punya kekurangan atau mereka tidak punya kelemahan. Sebenarnya mereka juga punya. Nah, namun di balik kekurangan dan kelemahan mereka itu, seringkali ada pertanyaan begini. Kalau memang kitabnya orang Kristen itu benar-benar firman Allah, kan gitu ya, atau firman Tuhan, pertanyaan ini sering pernah muncul ke saya. Mengapa Salomo yang pernah jatuh di dalam poligami, Daud yang pernah jatuh di dalam perzinahan, harus diungkap, harus ditulis secara terang benderang. Nah, seringkali pertanyaan itu sering masih dengar diajukan ke saya. Karena dalam perspektif mereka, yang namanya firman Pak Tony, ya semuanya kan berasal dan bersumber dari Tuhan, itu firman. Harusnya semua hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal-hal yang suci lah yang akan dipaparkan, dijelaskan, diuraikan di dalam firman itu, Alkitab itu. Tapi kenapa justru ya kehidupan orang-orang yang jatuh dalam dosa kok sampai begitu vulgarnya dijelasin? Pertanyaan itu sering muncul. Lalu saya katakan begini, di balik daripada kegagalan dan kejatuhan dari orang-orang besar di dalam Alkitab, kenapa dan untuk apa Tuhan masih perlu memaparkan dan menjelaskan, menguraikan di dalam Alkitab? Karena Tuhan memberikan sebuah efek pembelajaran bagi kita orang percaya. Hati-hati loh. Kalau engkau tidak lagi berpaut terhadapku, kalau engkau lagi tidak dipimpin oleh rohku, maka engkau bisa akan mengalami 11-12 seperti Salomo dan Daud. Itulah sebenarnya jawaban. Nah, untuk itulah Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, dari kisah kehidupan para tokoh-tokoh dalam Alkitab, banyak hal yang baik, banyak hal yang benar, banyak hal yang indah, banyak hal juga yang memuliakan nama Tuhan. Itu perlu kita pelajari. Ini perlu kita dalami. Dan itu kita perlu teladani di dalam dan melalui kehidupan kita. Dan juga perlu kita jelaskan itu juga kepada jemaat. Mengapa? Supaya jemaat tahu bahwa firman Tuhan itu tidak hanya di awan-awan. Bahwa firman Tuhan itu tidak hanya bicara masalah sorga yang indah. Tapi firman Tuhan itu juga mudah dan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Terbukti Yesus pernah melakukan itu waktu dia turun ke dunia ini. Terbukti para nabi dan para rasul juga. Waktu mereka di bumi, waktu mereka melakukan tugas dan panggilan mereka sebagai raja, sebagai profesional, sebagai pengusaha, sebagai nabi dan rasul. Tujuannya sebenarnya tidak lain bukan memberikan sebuah model buat kita sebenarnya. Bahwa apa yang dipraktikkan oleh para nabi, para rasul, termasuk Yesus sendiri, adalah firman Tuhan. Yang artinya kita pun juga bisa mempraktekkan itu firman di dalam setiap dimensi kehidupan, usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan kita. Maka untuk itu juga kita perlu belajar dari kisah para tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Lalu bagaimana dengan hal-hal dosa yang juga pernah dialami oleh para tokoh-tokoh dalam Alkitab itu sendiri? Adakah yang perlu kita pelajari dari kejatuhan mereka ke dalam dosa? Dari kegagalan mereka? Ada. Tetapi kegagalan dan kejatuhan mereka ke dalam dosa, bukan kegagalannya itu, bukan kejatuhan mereka ke dalam dosa itu yang jadinya kita copy paste, yang jadinya kita lakukan, yang jadinya kita praktekkan, bukan. Saya masih ingat, waktu saya ikut konseling pranikah Bapak-Bapak, waktu itu kami 50 orang satu kelas.
bawa pasangan masing-masing. Lalu tiba ada satu orang pasangan bertanya begini kepada pembicara, Pak Pendeta, Salomo kan poligami. Itu tadi. Berarti kita orang Kristen harus juga meneladani kehidupan Salomo. Artinya, boleh dong Pak Pendeta berpoligami? Nah, saya tidak tahu calon pasangannya waktu itu langsung nyubit dia atau tidak. Tapi muncul pertanyaan ini, Bapak Ibu. Tim saya memang pembicaranya tidak bisa menjelaskan. Sehingga kelas itu ramai. Lalu saya merasa kalau saya tidak ambil bagian di dalamnya menjelaskan, ini masalah, ini bahaya. Maka saya ungkapkan tentang kisah kejatuhan Salomo di dalam dosa. Saya katakan justru awal mula roh Tuhan tidak lagi menguasai, mengendalikan hidup Salomo dan juga kerajaan-kerajaan kekayaan yang dimiliki oleh Salomo itu terpecah belah karena waktu dia mengambil keputusan berpoligami. Artinya tindakan poligami yang dilakukan oleh Salomo bukan doa restu, bukan rencana, bukan kehendak Tuhan. Tapi itu karena kekerasan hatinya. Atau juga karena mulai dia menerima berbagai tawaran sogokan dari kiri kanan. Yang mau menyogok dia. Karena pada waktu itu memang bapak-bapak Salomo itu seringkali kan disogok oleh raja-raja kecil di sekitarnya supaya tidak diserang Salomo dari kerajaan mereka. Dan pola sogokan yang dipakai pada waktu itu, mereka bawa upeti berupa uang, emas, perhiasan. Tapi di sisi lain ada juga sogokan dalam bentuk ya anak dari raja-raja kecil atau orang-orang tercantik di kerajaannya disodorkan menjadi istri Salomo. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus, saya jelaskan. Disitulah awal mula kejatuhan Salomo dalam dosa karena dia berpoligami. Nah, akhirnya kelas itu agak adem. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Memang Tuhan Alkitab kita itu begitu vulgar. Begitu transparan dia. Begitu terbuka Tuhan kita menjelaskan kepada kita tentang perbuatan yang benar dan juga tentang perbuatan yang salah. Walaupun Tuhan juga menjelaskan, membukakan tentang bentuk-bentuk perbuatan yang mengandung dosa, yang mengandung kesalahan, seperti dilakukan oleh Daud atau misalkan Salomo. Sekali lagi, semua itu terkonfirmasi dicatat dalam Alkitab. Justru sebenarnya memberikan warning buat kita. Supaya kita tidak sampai jatuh di dalam dosa yang sama. Seperti dilakukan oleh mereka-mereka itu. Karena kalau kita jatuh dalam dosa yang sama atau dosa yang baru, akan ada konsekuensi. Itu kan yang mau dijelaskan oleh Tuhan kepada kita lewat kegagalan sifat-sifat yang buruk daripada tokoh-tokoh yang ada dalam kita. Yang artinya apa? Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari kegagalan mereka itu pun juga kita perlu belajar. Tapi yang mau kita pelajari bukan supaya kita ikut gagal. Yang mau kita pelajari supaya kita mawas diri, jaga hati, pikiran, dan perasaan. Dan saya kira itu juga perlu kita jelaskan kepada jemaat. Supaya mereka tidak lagi sering mengcopy paste model-model kegagalan, sifat-sifat atau karakter yang buruk yang dicatat memang ada di dalam Alkitab. Itu perlu kita kasih tahu, Bapak. Kita ambil saja misalkan banyak contoh selain daripada saya katakan tadi, ada contoh yang gagal, Daud pernah gagal juga, Salomo pernah gagal juga, tapi kan akhirnya mereka kembali kepada Tuhan. Itu menarik. Tapi ada contoh yang sangat ideal. Kalau kita lihat misalkan, dia tidak punya cacat celah di dalam hidupnya selama waktu dia hidup di dunia ini. Siapa contohnya? Tuhan Yesus Kristus. Tokoh yang unik ini perlu kita jelaskan, perlu kita pelajari, perlu kita teladani, perlu kita dalami, dan perlu juga kita sampaikan ini kepada jemaat. Apalagi Yesus pernah juga hidup di dunia yang fana, yang sama dengan kehidupan dunia kita sekarang. Artinya apa? Perlu dengan tarikan kiri kanan muka belakang, perlu dengan godaan. Tetapi yang menarik, Yesus tidak pernah jatuh dan terjerembab di dalam godaan-godaan dunia waktu dia 33 tahun hidup di muka bumi. Ini penting kita dalami, kita penting telusuri, ini penting kita pelajari.
Dan ini juga penting kita bahas bersama dengan jemaat dalam PA atau dalam pemerintah. Mengapa? Karena seringkali begini, Bapak-Bapak. Ada orang Kristen berpikir, tidak mungkin kita hidup dan tidak mungkin kita mempraktekkan firman Tuhan selama kita hidup di dunia yang fana ini. Itu kata mereka. Jadi nggak apa-apa lah, tipu-tipu dikit, tipu sana, tipu sini, nggak apa-apa. Tuhan juga maha tahu dan juga maha pengampun. Ada konsep itu loh di antara pemikiran orang-orang Kristen loh Bapak. Kalau dia pengusaha, kalau dia profesional, nggak apa-apa lah dikit-dikit, bohong sana, bohong sini. Karena kenapa? Tuhan juga maha tahu. Kan kita manusia berdosa. Juga kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Pola pikir itu banyak loh Bapak. Tapi seringkali saya katakan, kehadiran Yesus waktu dia datang ke dunia ini, bukan waktu yang singkat 33 tahun loh. Waktu dia hidup di dunia ini, dia tidak pernah terlibat dengan dosa apapun. Walaupun dia hidup di tengah-tengah realitas dunia yang sama dengan kita hari-hari ini. Ada yang nyogok, ada yang nipu, dan segala macamnya. Tapi Yesus nggak pernah terlibat dalam hal seperti itu. Membuktikan bahwa firman Tuhan masih bisa relevan. Kita praktekkan di dalam kehidupan kita di dunia yang edan ini. Dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus untuk berkata, oh nggak mungkin saya mempraktekkan firman Tuhan di dalam dunia usaha, pekerjaan, dan bisnis saya. Nggak bisa. Karena Yesus saja bisa mempraktekkan. Lalu ada lagi alasan mengatakan begini, tapi begini Pak Pendeta, itu kan Yesus, saya kan manusia. Kan gitu ya Pak Pendeta, itu kan Bapak ya. Kalau Yesus memang tidak selama 33 tahun tidak pernah dia terkontaminasi oleh dosa apapun di dunia ini. Karena memang dia Allah, karena memang dia Tuhan. Tapi saya ini manusia biasa loh Pak Pendeta. Gitu. Ini apa jawaban kita Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Untuk itulah Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Roh penolong, roh penghibur. Sehingga tidak ada alasan bagi orang Kristen mengatakan, aku tidak sanggup mempraktekkan firman Tuhan selama saya hidup di dunia ini. Gak bisa. Karena kita telah didiami oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus yang menopang dan menolong kita mempraktekkan firman itu di dalam setiap tataran kehidupan kita masing-masing. Dan itu diawali pada waktu kita sudah bertobat. Kecuali mungkin kalau orang itu belum bertobat, Bapak-Bapak. Relevanlah kalau dia mengatakan, saya nggak mungkin mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Iya, karena dia belum bertobat. Karena dia belum lahir baru. Karena dia belum di dalam Kristus. Tapi kalau orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah bertobat, no, tidak ada alasan. Karena kita punya Allah. Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Metode biografi sebenarnya merupakan pilihan yang sangat menarik dan bagus juga. Kita dalami, karena dengan metode biografi ini kita bisa menelusuri latar belakang, proses tahapan-tahapan perjalanan hidup, dan panggilan dan pelayanan, serta akhir hidup dan pelayanan daripada tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Secara pribadi kita bisa menelusuri tentang kehidupan mereka. Hasilnya apa? Bisa kita mudah meneladani, mempraktekkan itu firman. Karena kenapa? Karena para tokoh-tokoh dalam Alkitab sudah pernah mempraktekkan. Model biografi ini Bapak-Bapak sebenarnya sangat membantu jemaat sebenarnya. Dan yang menarik, ya, kalau kita mau menggali atau biografi, ya, tokoh-tokoh para nabi atau para rasul di Alkitab. Contoh paling sederhana. Kita mau mendalami ya kesetiaan mengasihi dan mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya Tuhan seumur hidupnya. Yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan profesional. Kan kita bisa mengungkap, bisa kita mendalami biografi kehidupan Ayub kan Bapak. Itu relevan sekali bagi para pengusaha dan profesional. Kalau kita mau mendalami biografi kehidupan seorang teknokrat, pejabat pemerintah, di mana dia hidup dalam kondisi tidak satu iman orang yang memimpin dia. Kan bisa kita mendalami biografi kehidupan dari Daniel.
Bagi kita hamba Tuhan, kalau kita mau mendalami biografi kehidupan Musa sebagai hamba Tuhan, menarik juga. Yosua, Yeremia, Yehezkiel, dan masih banyak lagi yang lain. Serta para rasul. Nah, ini menariknya. Mendalami biografi kehidupan para nabi-nabi dan rasul di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi, Bapak-Bapak, metode mendalami, mempelajari Alkitab dengan sistem biografi ini, metode biografi ini, kita akan menemukan dan mendapatkan informasi yang komprehensif tentang seluk-beluk kehidupan mereka dan juga apa yang bisa kita teladani dari hidup mereka sendiri. Ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa langkah yang memang kita harus pahami dulu. Kalau kita mau mendalami biografi Nabi atau para rasul dalam Alkitab, ya dari Alkitab. Langkah yang adalah pilih tokoh berdasarkan aplikasi atau tujuan kita mempelajari. Saya sudah singgung tadi. Kalau kita mau belajar bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan di tengah-tengah kesukaran, pergumulan, sakit penyakit, sampai ajal akhir hidupnya, sakit penyakit itu tidak pernah Tuhan angkat, maka perlu kita mendalami biografi daripada kehidupan Rasul Paulus. Sama tadi kalau kita mau mendalami bagaimana komitmen dan kesetiaan sebagai profesional, sebagai pengusaha, kita bisa belajar dari biografi kehidupan daripada Ayub dan juga Daniel. Jadi pilihan-pilihan itu banyak. Ya. Atau biografi kehidupan dari Daud dan lain sebagainya. Memang, kalau kita mau memakai metode biografi ini, Bapak-Bapak, ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi tidak berarti tidak bisa kita lakukan. Bisa. Hanya tinggal kita sesuaikan. Kalau waktunya misalkan kita tidak terlalu punya banyak waktu, maka jangan pilih, ya jangan dalami dulu, ya atau ya pilihlah biografi kehidupan tokoh yang memang tidak terlalu membutuhkan banyak waktu kita untuk mendalaminya. Ya, misalkan kalau kita mendalami biografi kehidupan daripada Abraham, Musa tentu panjang. Karena kita harus menelusuri kitab-kitab khususnya di dalam perjanjian lama, lalu kita harus mengkolaborasikan dengan kitab perjanjian baru. Ya, jadi untuk itu lebih baik misalkan kalau waktu kita cukup terbatas, kita dalamin saja tokoh yang memilih tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memang tidak terlalu membutuhkan waktu yang panjang, yang banyak untuk menjelajahi biografi kehidupan mereka. Salah satu misalkan Stefanus. Itu kan kita tidak perlu menggali banyak ayat-ayat referensi. Tapi kalau seperti Musa, Abraham cukup panjang gitu. Ya. Yang kedua, cari referensi ayat tentang tokoh yang mau kita dalami. Nah, cara yang paling mudah untuk mendapatkan referensi atau kitab pasal ayat yang berhubungan dengan tokoh biografi yang akan kita telusuri itu, sebenarnya kita bersyukur. Karena kita bisa dibantu dengan menggunakan software Alkitab atau kamus Alkitab ya yang diterbitkan oleh Yayasan Sabda. Ya. Jadi ini memudahkan kita. Kalau waktu zamannya dulu saya masih ingat bapak-bapak ya harus lari ke perpustakaan sana sini gitu. Kadang-kadang pun kalau mau minjam buku udah langsung di warning petugas perpustakaannya. Pak, jangan lupa 1 hari denda 5.000 ya. Begitu. Tapi kan sekarang kita dimudahkan oleh berbagai perkembangan teknologi informasi hari ini. Karena kita bisa memakai, mempergunakan ya software Alkitab, kamus yang dimiliki oleh Sabda dan lain sebagainya. Maka saya kira tidak ada lagi sebenarnya alasan bagi kita untuk tidak bisa memakai metode ini sebenarnya. Ya. Oke, yang berikutnya Bapak-bapak, ya, baca referensi ayat yang sudah kita peroleh dan tuliskan kesan pertama yang kita dapatkan dari pembacaan ayat tersebut. Ya.
Contoh, karakternya, keberaniannya, kejujurannya, kesetiaannya, hal-hal yang begitu maksudnya. Mulai kita inventarisi dalam catatan kita. Ya, itu uh, pola yang ketiga. Yang keempat, baca lagi referensi ayat tadi dan mulai susun kerangka kronologis tokoh tersebut. Dalam konteks ini, Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kita nggak cukup hanya baca satu kali, nggak cukup. Karena kalau hanya baca satu kali, kan sebenarnya kita hanya sekedar itu lintas saja sebenarnya. Pasti tidak langsung ada banyak yang kita langsung dapat. Maka perlu memang setelah kita baca satu kali, baca lagi kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya. Maka semakin sering kita baca berkali-kali, maka sebenarnya kita akan mendapatkan ya pemaknaan, pemahaman baru dari dari ayat yang sudah kita baca tentang tokoh itu sendiri. Bagaimana kita menyusun kronologis? Ya, itu susunan kerangka kronologis dari tokoh itu. Kita mulai dari dia dilahirkan kapan. Jadi ini bicara masalah awal kehidupannya. Tempat kelahirannya, ya, bagaimana dia setelah dia lahir menjadi bayi, remaja, pemuda, dan dewasa. Itu yang mau kita coba mulai susun, Bapak-Bapak. Bahkan sampai akhir hidup tokoh tersebut ditata di dalam ayat-ayat Alkitab, itu semuanya harus kita susun. Nah, nanti akan saya kasih contoh. Setelah itu, cobalah untuk memperoleh pengertian atau pemahaman tentang orang itu. Apa maksudnya? Pengertian atau pemahaman ini mencakup tentang hal-hal penting seperti bagaimana dia awal hidupnya. Kalau misalkan kita ambil kisah Yesus, Bapak-Bapak, ya saya kira jelas. Dalam Injil Matius kita menemukan kronologis dulu. Di Matius pasal 1. Siapa kakek nenek moyangnya dari Yesus yang dimulai dari Daud ya. Jelas itu. Lalu sampai kepada Yesusnya. Lalu bagaimana Yesus itu? Dia lahir ke dunia lewat kandungan Maria. Lalu setelah itu dia besar dan seterusnya. Itu yang mulai kita dalami, kita telusuri. Ya, bagaimana dia hidup, apa yang dilakukannya, lalu bagaimana dia melakukan tugas panggilan pelayanannya, bagaimana pencapaiannya dia dalam melakukan tugas panggilan pelayanan tersebut. Ada nggak kegagalan yang pernah dialami di dalam hidupnya? Serta apa kira-kira penyebab dari kegagalan itu sendiri? Lalu bagaimana dengan sifat atau karakter tokoh tersebut? Mulai kita inventarisir satu persatu dari ayat Alkitab yang sudah kita cari sebelumnya melalui ya Alkitab elektronik tadi Bapak-Bapak. Ya. Dan bahkan kita cari lagi informasi-informasi yang lain sehubungan dengan tokoh tersebut. Yang keenam, kenali dan pahami karakter tokoh tersebut. Kenapa kita penting mengenali, memahami karakter tokoh tersebut? Karena kita mau mengambil nilai-nilai, ya, kejujuran, karakter, kepribadian dari para tokoh-tokoh itu. Ya, sehingga itu bisa kita teladani. Sehingga jemaat bisa meneladani dan bahkan juga menghidupinya. Ya, jadi jangan sampai kita hanya sibuk mencatat di mana dia lahir, ya, memulai pelayanannya dan mengakhiri pelayanannya. Itu masa setengah, Bapak-Bapak. Tapi kita harus sampai menelusuri bagaimana tokoh yang kita sedang telusuri kehidupan pribadinya. Ya, memiliki nilai-nilai rohani, karakter selama dalam kehidupan. Bahkan saya katakan tadi, bisa juga bagaimana prosesnya waktu dia jatuh dalam dosa. Seperti contohnya Daud dan Salomo, kan begitu, Pak. Di sini juga kita perlu dalami. Itu juga perlu kita telusuri. Buat apa? Supaya kita waspada. Ya, sehingga kita tidak lagi ya terjerembab di dosa yang sama atau juga membuat dosa yang baru, kan itu maksudnya sebenarnya. Nah, yang ketujuh, cari referensi lain di Alkitab mengenai tokoh tersebut. Selain dari cerita utama mengenai tokoh tersebut. Contoh, kalau kita mau menelusuri biografi kehidupan Yesus, jangan lupa Bapak-Bapak, kan bukan hanya di Perjanjian Baru,
latar belakang kehidupan Yesus dijelaskan. Di dalam PL juga banyak sebenarnya. Maka untuk itulah misalkan kalau kita pakai Alkitab elektronik, Bapak-Bapak, kita harus telusuri dulu. Kita ketik saja dulu. Yesus di PL, khusus di PL ya. Kita akan langsung menemukan ada banyak ayat-ayat Alkitab di PL berhubungan dengan Yesus. Itulah yang kita catat. Lalu setelah itu, kita ketik Yesus di PB. Nah, Alkitab elektronik itu langsung mengkonfirmasi. Maka kita bisa menemukan secara komprehensif latar belakang, kisah, dan kehidupan pelayanan Yesus. Sampai akhirnya terangkat ke surga. Nah, itu maksudnya Bapak. Jadi, kita tidak, kalau misalkan fokus ayat yang kita baca itu adalah di Matius ya. Di Matius pasal 1, ayat mulai dari ayat 1. Ya, tapi kita harus tetap mencari referensi lain di luar daripada Matius pasal 1 itu misalkan Bapak. Jadi jangan hanya di seputar Matius pasal 1. Karena kenapa? Kalau hanya di seputar Matius pasal 1 kan itu belum lengkap, itu belum komprehensif. Ya, penjelasan keterangan tentang Yesus maka kita perlu menelusuri dalam perjanjian lama selain daripada perjanjian baru. Nah, contoh misalkan kehidupan Daniel. Selain diceritakan pada kita Daniel, Bapak-Bapak, Bapak Ibu, kita juga bisa menemukan kisah kehidupan Daniel dalam kitab Yeskel. Ya, memang di dalam kitab Daniel lebih banyak diuraikan tentang siapa itu Daniel, bagaimana dia waktu jadi mahasiswa dan dia kuliah di kampus mana dan prosesnya dia menjadi mahasiswa bagaimana dia bisa menjadi pejabat. Tetapi perlu juga kita cari di kitab PL. Sekali sama saja prosedurnya. Gampang. Kita tinggal ketik saja tentang Daniel di kitab Yehezkel atau misalkan di kitab-kitab lain. Itu kita dapat konfirmasi kok. Semua itu bertujuan supaya komplit Bapak Ibu. Penjelasan keterangan tentang Daniel itu sendiri. Lalu setelah itu rangkumkan pelajaran pokok yang kita dapatkan. Setelah kita mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang Daniel dari kitab-kitab yang lain di PL dan bahkan juga dari kitab-kitab yang lain misalkan dalam perjanjian baru, maka kita perlu merangkum semuanya itu dengan menyusun secara kronologis dari awal tadi Bapak Ibu. Kapan dia lahir, di mana dia lahir, kalau bisa kita telusuri orang tuanya, keluarganya, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu, kita menemukan gambaran utuh tentang kehidupan, latar belakang, panggilan, pelayanan daripada Daniel, maka kita harus menarik apa output, apa tindakan real, atau aplikasi yang bisa kita pelajari dari Daniel sendiri. Ya, itu. Coba. Bagi saya, output yang paling signifikan dari kehidupan, dari biografi, daripada Daniel itu adalah bagaimana dia punya kejujuran, punya kesetiaan, punya keberanian mempertahankan imannya di tengah-tengah suatu bangsa, masyarakat yang notabene dia adalah orang paling minoritas. Minoritas. Tapi dia tidak malu menunjukkan identitas dia sebagai anak Tuhan. Secara rohani, kita Daniel mencatat 3 kali dalam sehari Daniel itu berdoa kepada Tuhan. Ini adalah profesional yang punya hati hamba Tuhan. Ini adalah teknokrat yang punya hati hamba Tuhan. Hasil dari semua perjalanan hidup Daniel, waktu dia lulus, dia diangkat jadi pegawai Raja Nebukadnezar. Tidak hanya menjadi pegawai Raja Nebukadnezar, Bapak-Bapak, Bapak-Ibu. Posisi terakhir Daniel menjadi Perdana Menteri. Dan perlu kita tahu, posisi Daniel sebagai Perdana Menteri itu, jangan lupa Bapak-Ibu, di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas tidak satu keyakinan loh dengan dia. Karena hanya Daniel, Misael, yang lain yang percaya Tuhan kan, yang lainnya enggak di lingkungan sekitar. Saya selalu menarik pelajaran penting dari kisah kehidupan Daniel ini dalam kehidupan berbangsa dan negara kita, Bapak. Apa yang saya tarik dari kisah kehidupan Daniel?
Kalau ada anak Tuhan yang setaat Daniel, ya di negeri ini saya punya keyakinan akan bisa muncul suatu saat Tuhan memberikan ruang dan kesempatan negeri kita ini dipimpin oleh anak Tuhan yang takut akan Dia. Saya masih punya doa, saya juga masih punya visi untuk itu, Bapak-Bapak. Makanya untuk itu di dalam pelayanan kita LPPI, kita kan juga punya pelayanan mahasiswa. Saya selalu katakan kepada mahasiswa di perguruan tinggi umum itu, Daniel menjadi contoh. Anak Tuhan, tapi berdampak besar bagi orang-orang yang tidak satu keyakinan dengan dia. Nah, coba Bapak Ibu bayangin kalau kisah Daniel ini kita angkat ya. Kita buat PA bagi anak-anak pemuda di gereja kita. Apa kira-kira yang terjadi? Wah, itu menyemangati mereka. Artinya apa? Menghilangkan rasa minoritas. Oke, itu salah satu contohnya ya, Bapak Ibu. Ya. Oke. Hal lain yang perlu juga kita perhatikan kalau kita mau memakai metode biografi sebagai bahan penggalian atau bahan PA yang akan kita sampaikan kepada jemaat kita. Ya, sebagai pemula jangan memulai studi dengan kehidupan Yesus, Musa, atau Abraham. Karena saya katakan tadi ini membutuhkan waktu yang banyak. Maka lebih baik kita ambil dulu tokoh-tokoh yang tidak terlalu membutuhkan waktu banyak. Ya. Nah, karena begini, kalau sudah terlalu lebar, ya, terlalu banyak waktu yang kita butuhkan di dalam menelusuri biografi kehidupan tokoh-tokoh, misalkan Yesus, Musa, dan sebagainya, bisa juga nanti akan menimbulkan kebosanan, baik dari kita atau dari jemaat yang kita layani. Ya kan? Jadi hanya sebagai pemula, jangan dulu langsung menelusuri tokoh-tokoh besar seperti ini. Tapi lebih baik dulu kita menelusuri biografi kehidupan orang-orang lain, misalkan seperti Barnabas, Andreas, Stefanus. Kan ini tidak membutuhkan waktu yang banyak. Referensi kitab, ayat, pasal pun tidak terlalu banyak. Kalau kita menelusuri biografi kehidupan Barnabas, Andreas, dan Stefanus. Dan di sisi lain, kalau tidak terlalu banyak nama kitab atau pasal dan ayat yang kita butuhkan, ini kan juga akan memberikan semangat bagi jemaat. Namanya juga pemula kan Bapak-Bapak. Ya. Nah, beberapa tokoh di Alkitab yang punya nama yang sama harus kita hati-hati. Karena ada namanya sama tapi orangnya beda. Maka ini harus juga kita tahu di manakah perbedaan ya pribadi dari orang ini walaupun namanya sama. Kita ambil saja contohnya misalkan nama Zakaria. Ya, itu dimiliki oleh beberapa orang Bapak-bapak ini. Ya, yang pertama ada nama Zakaria yang ada dalam Alkitab, misalkan anak Yerobeam. Siapa ini? Raja Israel. Nama anaknya Zakaria juga. Ada Zakaria bin Meselemia. Siapa ini? Penunggu pintu kemah pertemuan di dalam kitab Perjanjian Lama. Ada Nabi Zakaria yang menghasilkan kitab Zakaria. Dan ada Zakaria ayahnya Yohanes Pembaptis. Jadi maksudnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati juga kita kalau kita mau memakai metode biografi ini. Jangan sampai ya kita menyamakan pribadi orang yang berbeda padahal ya menyamakan pribadi orang yang berbeda karena namanya sama. Enggak. Nanti kita bisa jadi keliru. Mendalami, menelusuri dan meneladani kehidupan dari tokoh yang bersangkutan. Ya, jadi kalau kita mau mendalami tentang Zakaria, khususnya tentang Nabi Zakaria, lebih baik pencarian di Alkitab yang kita lakukan itu di kitab elektronik ya. Kita melakukan pencarian itu dengan menulis apa? Nabi Zakaria. Jangan hanya nama Zakaria. Karena kalau hanya nama Zakaria Bapak Ibu, nanti akan muncul pribadi-pribadi yang lain walaupun namanya Zakaria. Begitu ya. Jadi disitulah kita perlu mengetik lebih detail, lebih spesifik nama tokoh yang mau kita dalami. Itu maksudnya kira-kira. Karena ya orangnya kan beda. Yang berikutnya, perhatikan waktu hidup dari setiap tokoh melalui referensi Alkitab.
Ya, jadi saya katakan tadi, Alkitab elektronik itu kita banyak dipermudah, banyak dibantu. Makanya kita harus berterima kasih dan semoga Tuhan terus memberkati. Ya, khususnya Yayasan Sabda ya. Saya merasa cukup terberkati dan kita banyak ditolong gitu. Ya, artinya referensi ayat Alkitab yang kita kumpulkan tadi, kalau semakin banyak bapak-bapak, bapak ibu akan menolong kita. Ya, minim kesalahan. Kalau semakin banyak referensi ayat. Tapi kalau hanya misalkan dari satu kitab, potensi ya kita mendalami biografi kehidupan daripada tokoh tersebut, ya tingkat kesalahannya, kekurangannya pasti besar. Karena kita hanya berpatokan kepada salah satu kitab, pasal. Maka disitulah sebenarnya kita perlu membuka diri untuk mempelajari, mendalami atau mencari ya jejak kehidupan dari tokoh yang bersangkutan dari kita-kita lain di PL dan juga perjanjian baru. Ya, contoh, ketika ditemukan nama Stefanus dalam salah satu surat yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 16, Bapak Ibu bisa cek. Paulus mengatakan, juga keluarga Stefanus, aku Paulus maksudnya yang membaptisnya. Jadi Paulus ini mengaku bahwa dia membaptis ya Stefanus. Tapi coba kita telusuri. Stefanus ya yang mati karena dirajam itu kan jauh sudah duluan meninggal, muncul sebelum Rasul Paulus bertobat kan Bapak. Bahkan ada kemungkinan ya Paulus atau orang-orangnya ikut juga melempari Stefanus yang akhirnya mati kena rajam. Artinya bagaimana mungkin maksudnya Paulus di sini bahwa dia membaptis Stefanus? Nggak mungkin kan? Berarti maksudnya apa? Yang dimaksud oleh Paulus di sini bukan Stefanus yang mati kena rajam, yang dibaptis oleh dia, bukan. Berarti Stefanus yang lain. Inilah pentingnya saya katakan tadi, jangan hanya kita berpatokan kepada satu kitab di PB atau di PL, jangan, harus cek di semua kita-kita di PB dan juga PL. Apalagi saya katakan tadi, kan kita tinggal ketik saja. Ya, di aplikasi elektronik yang kita punya kan, gampang. Jadi nggak perlu seperti zaman saya dulu, saya masih ingat, harus cari konkordansi. Apa? Untuk udah dicari konkordansi. Oke, cari. Baru ketemu dari satu kitab. Lalu cari lagi ke kitab yang lain. Ya, nggak perlu lagi seperti itu sekarang. Karena tinggal kita searching saja. Nah, ini contoh nasihat. Pelajari kehidupan seseorang, mempelajari kehidupan para tokoh itu, nabi atau rasul itu, sama persis kita sedang membaca sebuah kisah nyata. Bahkan mungkin hampir sama seperti kita membaca sebuah novel sebenarnya. Tapi yang membedakannya waktu kita pakai metode biografi, ya, dengan kita membaca novel ada tetap perbedaannya, Bapak Ibu. Perbedaannya di mana? Kalau novel kan hanya hanya bicara tentang, hanya menjelaskan tentang isi cerita, mungkin membuat kita tertawa dan lain sebagainya kan gitu. Tetapi kisah kehidupan para tokoh nabi dan rasul itu, ya, kita bisa meneladani, bahkan kita juga bisa mendapatkan nasihat serta didikan Tuhan waktu Tuhan berkarya dan berbicara kepada mereka. Ya, itu bedanya kalau kita belum mendalami, mempelajari Alkitab pakai metode biografi. Jadi, metode ini sangat relevan, juga efektif. Kita pakai ya dalam pembinaan jemaat. Jadi misalkan kalau jemaat kita itu rata-rata profesional, saya katakan tadi pengusaha ya. Ayolah Bapak Ibu, pakai model PA. Ya, dengan menelusuri kehidupan pengusaha profesional di dalam Alkitab. Contohnya Daniel, Ayub.
maka jemaat kita itu akan merasa, ih, seorang pengusaha sebagai orang profesional, ada juga rupanya di Alkitab yang bisa diteladani. Karena kesetiaan mereka mengasihi Tuhan. Kan kira-kira begitu. Nah, kalau kita mau belajar juga, saya katakan tadi, dari kisah kehidupan seorang hamba Tuhan. Ini juga lebih banyak lagi kita bisa menemukan dalam Alkitab. Nah, itu contohnya. Mereka masuk pada contoh konkret. Metode biografi. Kita ambil misalkan, kita telusuri dulu salah satu tokoh yang namanya Kaleb. Memang kali ini kita menemukan di dalam banyak ayat dan kitab, di Bilangan, kitab Ulangan, kitab Yosua, Hakim-Hakim. Coba Bapak Ibu lihat. Bagaimana saya bisa menemukan nama Kaleb di semua, di kitab-kitab Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim? Telusuri dengan pakai Alkitab elektronik yang kita tinggal ketik saja. Oke, jadi kita kumpulkan dulu setiap nama yang bersentuhan, yang bersinggungan dengan Kaleb. Saya memang batasi di sini khususnya di dalam PL saja. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan ayat kitabnya kan bukan hanya satu. Itu 4 kitab. Oke. Lalu kita baca, kita pelajarilah semua isi daripada Bilangan, kitab Bilangan ini, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim. Dari situlah akan lahir poin yang ketiga, kesan pertama sebagai hasil observasi atau pengamatan saya. Saya komunikasikan dalam bahasa saya. Kaleb adalah salah satu dari 12 pemimpin yang dipilih oleh Musa yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, karena dialah yang memenangkan hati orang-orang yang mengeluh kepada Musa dan yang menyemangati orang-orang itu untuk tetap maju. Ini poin saya yang saya temukan dari pembacaan kitab Bilangan, Ulangan, Yosua, dan Hakim-Hakim. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian ini kita pakai, artinya dalam konteks PA dulu nih kita pakai. Berarti kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta harus siapkan dulu catatan kita. Kan gitu ya. Seperti yang saya buat ini. Lalu setelah itu, jadi kita sudah punya blueprintnya, Bapak Ibu ya. Lalu kita bagi jemaat itu, ya, mereka membaca, menelusuri kitab-kitab yang sudah kita siapkan. Nah, itu contoh taksisnya. Nah, lalu apa kesan pertama? Kita setelah mereka baca ayat itu, lalu kita dorong jemaat itu untuk menyimpulkan, ya, apa kesan mereka tentang Kaleb. Contoh kita kalau ambil di sini ya. Dari kitab Bilangan, dari kitab Ulangan, dari kitab Yosua, dari kitab Hakim-Hakim. Nah, pasti begitu kan Bapak Ibu, kan jemaat itu semangat itu. Ya, karena mereka merasa dilibatkan. Maka seringkali saya katakan begini Bapak Ibu. Saya lihat ya, harus juga kita akui, gereja, soalnya bukan hanya saat ini, tapi sejak dari dulu juga saya lihat. Saya lihat ada kesan menomorduakan PA atau pemberitaan atau komsel dan menganggap ibadah hari Minggu itu sudah cukup menyelesaikan semua persoalan jemaat. Ada memang saya lihat beberapa denominasi gereja yang awalnya luar biasa semangat untuk buat apa? Komsel. Som. Gitu ya. Pemuritan. Tapi cuma di awal aja semangatnya. Setelah beberapa tahun kemudian, lesu. Nggak pernah muncul lagi istilah itu karena tidak lagi dipraktekkan. 23 tahun jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu. Sampai sekarang saya masih konsisten dengan pemberitaan. Di samping ibadah minggu saja. Karena bagi saya, rohnya ibadah minggu itu sebenarnya adalah di pemberitaan. Jadi begini, kalau kita konsisten melakukan PA, kita nggak usah berusaha-usaha mulut kita mengumumkan tiap minggu supaya jemaat itu datang ibadah. Nggak usah. Karena perjumpaan kita, PA yang kita lakukan setiap minggu, di luar ibadah minggu, dengan otomatis itulah yang menggerakkan mereka untuk setia datang ibadah. Maka
Pemuritan, saya sangat senang. Sampai sekarang masih saya lakukan itu. Baik di kalangan mahasiswa, profesional, pengusaha. Saya lakukan itu. Bahkan Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Profesional, para pengusaha yang saya muridkan itu adalah mereka-mereka yang tidak pernah mendapatkan asupan makanan rohani. Lebih banyak, yang lebih banyak daripada apa yang saya sampaikan kepada mereka waktu pemuritan. Rata-rata mereka katakan, Pak Tony, di gerejaku nggak ada pemuritan. Nggak ada PA, nggak ada pendalaman gitu. Makanya pemahaman kami tentang Alkitab begitu minim. Tapi akhirnya mereka akui. Dengan Pak Tony kami banyak belajar hal, banyak mendapatkan hal, banyak hal. Kita punya teman di sini ada namanya Pak Edward. Pak Edward ini dulu sebelum beliau ini bergabung, mana Pak Edward ini saya cari dulu. Mana nih Pak Edward? Iya. Ya, Pak Edward ini sebelumnya Bapak Ibu, beliau ini dari kelompok pendalaman Alkitab saya sebelumnya, kelas hari Senin malam. Lalu setelah beliau menikmati PA di kelas hari Senin malam itu, lalu akhirnya beliau katakan, Pak Tony, saya ikut yang sekolah Alkitab yang kelas hari Sabtu aja ya Pak. Jadi yang mau saya katakan begini Bapak Ibu. Ayo mari kita pakai metode ini gitu loh. Ya, baik saya katakan tadi metode biografi ini kan menjawab persoalan orang sesuai dengan background profesi pekerjaan mereka. Saya sudah kasih contoh tadi. Nah, yang berikutnya Bapak-Bapak. Kita membuat kerangka kronologis dari kehidupannya. Berarti ini bicara tentang urut-urutan. Ya, latar belakang kehidupan daripada Kaleb sendiri. Lagi-lagi dari kitab bilangan ulangan Yosua Hakim-Hakim. Saya dapat menemukan satu. Rupanya Kaleb dipilih oleh Musa untuk menjadi pemimpin. Oke. Dia juga dipilih menjadi pemimpin dari Bani Yefune. Dari mana bisa saya dapat ini? Dari kitab-kitab yang ada di atas tadi Bapak Ibu. Dan dia memiliki karakter kepemimpinan yang luar biasa. Di samping itu, dia diberikan tanah yang dijanjikan oleh Allah. Karena dia masuk kategori pemimpin yang takut akan Tuhan. Serta dia, ya, salah satu dari ke-12 mata-mata. Ya, salah satu dari ke-12 mata-mata. Hanya Kaleb dan Yosua yang masih hidup pada zaman waktu mereka menuntun bangsa Israel sampai tanah perjanjian. Dan hanya Kaleb dan Yosua juga yang tidak mendapat hukuman dari Allah. Karena kesetiaan mereka, komitmen mereka. Sampai akhir. Sekali lagi Bapak Ibu, ini saya temukan dari referensi ayat kitab bilangan, ulangan, Yosua, hakim-hakim yang ada di atas tadi. Jadi artinya saya pasti baca sebelumnya kan Bapak Ibu ya. Nah, bahkan dia juga diberkati dengan dia diberikan Hebron, bahkan mengusir keturunan Enak orang Sesai dari kota Hebron supaya dia menduduki kota Hebron itu sendiri. Nah, itu tentang kerangka kronologis, historis, panggilan, kehidupan, masa pelayanan dari Kaleb. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan umum. Jadi memang perlu kita memikirkan bentuk-bentuk pertanyaan. Tapi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu repot-repot lagi harus mencari sendiri pertanyaannya. Karena bisa memakai bentuk-bentuk pertanyaan yang sudah saya siapkan di sini. Nih, apakah responnya tentang bangsa Kanan? Responnya siapa maksudnya di sini? Respon Kaleb kan? Ya optimis pasti bisa mengalahkan bangsa Kanan. Bagaimana sikapnya terhadap perkataan para pemimpin yang lain yang berbeda pendapat dengan dia? Kaleb menenangkan hati orang-orang itu dan menyemangati mereka bahwa pasti bisa mengalahkan bangsa itu. Artinya apa? Pemimpin lain kan sudah pesimis, tapi Kaleb masih optimis. Apa hasil dari kesetiaannya kepada Tuhan? Karena kasih kesetiaannya kepada Allah, ia mendapatkan hasil. Sehingga ia memperoleh tanah yang telah dijanjikan oleh Allah sendiri. Nah, kalau sudah di sini kan Bapak-Bapak,
Bapak Ibu, makin kita menemukan nih, hasil dari kesetiaan itu tidak zong ya, tidak omong kosong gitu. Tapi kesetiaan itu berbanding lurus dengan keberhasilan, kesuksesan. Nah, ini sudah mulai masuk aplikasi kan itu. Oke. Lalu lagi, bagaimana dengan karakternya? Gagah berani, memiliki kekuatan yang besar, setia, optimis. Itulah karakter kalian. Artinya apa? Kalau sudah sampai di sini, berarti kita bisa mengambil. Saya harus menjadi hamba Tuhan. Saya harus menjadi profesional dan pengusaha yang berani menghadapi tantangan sesulit apapun. Ya. Yang tetap menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah kesukaran apapun. Artinya apa? Kita menjadi orang yang setia, kita menjadi orang yang optimis. Kebenaran yang bisa kita pelajari dari kisah atau dari biografi dari Kaleb. Pesimis akan kepercayaan dan semangat, tetapi optimisme akan berikan kepercayaan dan mengembalikan semangat. Itu dicatat dalam Bilangan pasal 13-30 dari yang sudah di atas tadi Bapak Ibu. Tuhan tetap setia kepada janjinya bila kita setia dengan perintahnya. Kan itu yang bisa kita dapat dari kesetiaan daripada Kaleb tadi. Ya, rangkuman. Karakteristik yang luar biasa dari Kaleb adalah keberaniannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun 10 mata-mata yang lain mengatakan tidak mungkin orang-orang yang tinggal di kanan itu bisa dikalahkan karena mereka lebih tinggi, lebih besar badannya, tubuhnya, kan itu. Kata 10 orang mata-mata yang lain itu kan. Tapi Kaleb nggak mau takut. Melihat orang-orang di kanan walaupun mereka bentuk tubuhnya lebih tinggi, lebih besar. Kaleb tak berkata bahwa pasti bisa menaklukkan mereka. Aplikasi pribadi dari semua catatan-catatan di atas tadi. Jika ada sesuatu hal yang sulit dan mungkin secara akal manusia tidak bisa kita melakukannya. Tidak bisa kita menghadapinya. Tidak bisa kita mencari solusi atau jalan keluarnya. Tetapi jika kita berperang bersama dan di dalam Tuhan, tidak ada yang tidak bisa kita taklukkan. Coba bayangin Bapak Ibu, kita pakai model PA biografi begini. Gimana nggak semangat itu jemaat tuh? Menghadapi tantangan dan pergumulannya kan? Kalaupun kita hanya seorang diri, tapi kita bersama dengan Tuhan, kita adalah mayoritas, bukan minoritas. Mengapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Tidak ada yang lebih besar di atas daripada Dia. Hanya Dia yang paling besar dengan segala kuasanya. Maka waktu kita tetap setia seorang diri sekalipun, mengasihi Tuhan, menaati Tuhan, mempercayai Tuhan sampai akhir, tidak ada yang tidak bisa kita hadapi, tidak ada yang tidak bisa kita taklukkan. Masalah dan persoalan jangan membuat kita putus asa. Ini aplikasi kedua. Masalah dan persoalan tidak boleh dan tidak bisa membuat kita putus asa. Karena kita punya Tuhan yang besar. Maka untuk itu kita harus selalu maju bersama dan terus di dalam Tuhan. Karena Tuhan juga yang akan berperan di hadapan kita dalam menghadapi masalah, tantangan, dan pergumulan itu. Aplikasi ketiga. Sebagai hasil dari studi ini saya mau belajar. Perhatikan lebih kita tarik action point ke diri kita sendiri. Ya, saya mau belajar dari Kaleb untuk tetap optimis menghadapi tantangan, rintangan, masalah apapun dalam hidup, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan. Walaupun menurut akal dan pikiran manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan, tiada yang tidak mungkin. Asal kita selalu tinggal di dalam dan bersama Tuhan.
pasti kita bisa menghadapi semua. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah model menggali, mendalami isi Alkitab dengan metode biografi. Ya. Jadi menarik untuk kita pakai model ini, karena saya katakan tadi, model ini sangat dekat dengan kehidupan kita dan jemaat kita. Karena kenapa? Tokoh yang kita telusuri, tokoh yang kita sedang dalami, adalah tokoh yang juga sedang hidup di tengah-tengah masalah, tantangan, dan pergumulannya, kan Bapak Ibu. Maka saya mendorong kita, ayo, mulai kita memakai model ini untuk menggali, mengelola makanan rohani buat kita dan juga jemaat yang kita layani. Nah, bahkan model ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu pakai juga untuk menjadi apa? Untuk menulis buku rohani. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di toko-toko buku rohani ya, itu ada banyak orang yang di dalam ini itu sebenarnya hanya cuman biografi kehidupan Nabi dan para rasul. Tapi sudah langsung jadi satu buku itu. Ya. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, model biografi ini bisa juga Bapak Ibu pakai dalam penulisan skripsi. Ya. Atau tesis Bapak Ibu. Bisa. Lalu nanti menghubungkannya dengan ya jemaat atau orang yang Bapak Ibu layar. Jadi artinya perpustakaannya cuma satu doang. Ya. Apa? Alkitab doang. Perpustakaannya. Jadi nggak perlu cari-cari referensi ke tempat-tempat yang jauh. Nggak usah. Karena semuanya bahan bakunya kalau kita lihat dari kata ini, semuanya bahan bakunya kan udah dari kita kok. Saya hanya cuma mencari. Ya, dari empat kitab dapat. Ya, oke, baik. Ini model itu model biografi. Sekarang kita masuk model yang kedua. Metode ya Anda punya waktu. Nah, apalagi nih metode Anda punya waktu atau APW. Metode Anda punya waktu merupakan metode pendalaman Alkitab dengan berupa jadwal untuk bisa menyelesaikan seluruh bagian Alkitab dengan cara mendengarkan versi audio dari setiap kita. Untuk itulah saya dorong Bapak Ibu, ayo di-download ya Alkitab audio yang hari-hari ini juga sudah tersedia dibuat oleh Yayasan Sabda. Ya. Jadi dalam hal ini maksudnya adalah ya, ada punya waktunya. Kita memilih jadwal mendengar Alkitab sesuai dengan kondisi kita. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Contoh, 40 hari mendengarkan Alkitab. Jadi, ya, ini bisa kita, misalkan kita komitmen saja. Apakah misalkan sebelum tidur malam hari, minimal satu pasal, kita mendengar audio tentang, ya, kitab atau pasal yang kita pilih. Kan hanya tinggal kita klik saja, sempat. Dan itu kan tidak mengganggu. Karena kenapa? Karena kita kan sedang mau, apa namanya, dalam posisi kan udah mau istirahat sebenarnya. Nah, tapi yang konsisten. Ada model 60 hari. Ya, juga 40 hari, 90 hari, 60 hari, atau 60 hari lagi mendengarkan kita versi terjemahan baru. Ini yang dimaksud dengan Anda punya waktu. Jadi saya lihat begini Bapak Ibu. Rasanya tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak untuk apa? Untuk malas mendengar firman Tuhan gitu. Ya, untuk merenungkan firman Tuhan karena berbagai versi kita sudah difasilitasi sekarang. Ya, itu maksudnya di sini ya. Jadi tidak mengganggu orang lain, kita bisa pakai handsfree sebenarnya. Maka saya bilang kalau kita lagi di kendaraan, ya, atau lagi nunggu orang enak sekali kita pakai ini dan tidak perlu harus lari ke sana sini. Ya, karena kenapa? Karena kita sudah download di dalam handphone kita sendiri. Ini yang dimaksud dengan Anda punya waktu. Saya kira Bapak Ibu ya, coba didorong jemaat yang kita layani itu, mereka mendownload Alkitab versi audio. Lalu kita dorong mereka untuk konsisten saja. Setiap malam sebelum mereka tidur, ya, mendengarkan, ya, Alkitab audio. Orang-orang saya layani, ya.
Saya dorong untuk melakukan hal ini. Ya, ada yang bilang begini, Pak Tony, kok kenapa saya susah tidur ya? Saya bilang begini, ibu susah tidur karena seringkali ibu menyimpan hal-hal yang negatif di hati dan pikiran ibu kan. Saya bilang, oh iya, kok Pak Tony tahu ya? Saya bilang. Nah, caranya, kata Rasul Paulus, pikirkanlah hal-hal yang mulia. Apa itu kata Rasul Paulus? Yang benar, yang adil, yang suci. Kesimpulannya hal-hal yang mulia itu karena hal yang di atas itu apa? Berpikir positif kan? Nah, maka saya tolong orang ini. Bagaimana caranya ibu supaya bapak dan ibu yang mengeluarkan hal-hal negatif di hati dan pikiran? Ayo, download Alkitab versi audio lalu konsisten mendengarkannya sebelum tidur. Kalau bapak masih punya waktu banyak lain, lebih banyak lagi dengarkan tidak apa-apa saya bilang. Nah, jadi ini model yang sangat sederhana sebenarnya yang saya katakan tadi di zaman sekarang itu jemaat pasti bisa melakukannya. Oke. Model yang ketiga, metode APW, ya masih model yang pertama contohnya, ya. Nah, soalnya nanti Bapak Ibu tinggal baca saya. Ini sebenarnya ada di ini ya, ada di portalnya Sabda sebenarnya, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat aja. Karena ini hanya penjelasan ulang daripada apa yang saya jelaskan tadi aja sebenarnya. Oke, kita masuk metode yang berikutnya. Metode belajar Alkitab Badeno, bukan Membeo ya, bukan. Badeno itu artinya baca, dengar, nonton. Nah, ini hampir sama dengan metode Anda punya waktu. Nah, cuma bedanya, metode Badeno ini atau baca, dengar, nonton adalah program yang baca Alkitab setiap hari dengan menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan cara belajar kita. Nah, maksud begini Bapak Ibu. Ada model orang, kalau membaca letterly, apalagi kalau sudah umur, udah sulit. Belum lagi mata sudah berair-rabun kan? Maka ini bisa kita dorong mereka, fasilitasi mereka, bantu mereka apa? Mereka bisa nonton kisah tentang kehidupan Yesus. Contohnya ya. Kan bisa kita dorong mereka. Dan sekarang nggak perlu harus beli. Karena kenapa? Tinggal di-download aja itu di YouTube. Ya, tentang kisah kehidupan Yesus, tentang kisah kehidupan Rasul Paulus, Musa, Salomo, Daud. Jadi maksud saya Bapak Ibu, ayo perkembangan teknologi ini kita manfaatkan gitu loh untuk pelayanan. Daripada si bisa make, daripada si setan yang make dengan mengirimkan berita hoax untuk dikonsumsi oleh jemaat kita, akhirnya apa? Mereka menelan berita hoax terus kan gitu. Jadi lebih baik kita arahkan mereka ke arah sana. Nah, itu juga alasannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Kenapa kami membuat renungan? Ya, itu dalam bentuk YouTube. Karena kami mau menolong minimal orang yang kami melayani. Mereka punya pilihan lain selain yang tidak bisa baca Alkitab secara letterlet, dia cukup nonton YouTube renungan yang kami kirim. Sama juga, kenapa bahan kuliah kita ini selalu saya rekam? Kan gitu. Supaya apa? Mungkin ya orang itu nggak dapat pengajaran dari gerejanya, dari orang lain. Ya minimal lewat YouTube kita ini bisa memberkati mereka. Saya lihat setiap kali saya posting, selalu ada orang yang kasih respon. Terima kasih Pak Pendeta, saya diberkati Pak Pendeta. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo. Tiap minggu Bapak Ibu kita kan khotbah kan. Jangan lupa nih, teman-teman saya para pendeta. Ayo dibuat YouTube-nya gitu loh. Supaya apa? Bisa nanti jemaat kita itu bisa dengar lagi nanti di rumah mereka. Nah, jadi itu salah satu bentuk contoh dari baca, dengar, atau tonton. Kan gitu. Nah, jadi ada tiga bahan di sini yang harus kita siapkan. Karena baca, dengar, tonton. Berarti kan harus ada teksnya. Kan gitu. Berarti ini bicara masalah tentang ayat Alkitab. Ya. Kalau yang mau kita baca itu tentang misalkan Matius atau ya ke Matius, berarti kita harus siapkan apa? Alkitab. Udah pasti itu paling minimal. Ya, yang kedua, kita cari film ya yang bisa kita dengar, yang bisa kita tonton, yang mengisahkan tentang Injil Matius. Dan itu ada di YouTube. Ya. Nah, itu maksudnya di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, sekali lagi
materi perkuliahan YouTube kita itu saya rekam supaya Bapak Ibu bisa dengarkan ulang di rumah masing-masing. Bahkan Bapak Ibu bisa membagikan itu kepada jemaat kan? Bahkan Bapak Ibu bisa jadikan itu menjadi referensi. Sekarang Bapak Ibu, kalau ada orang nanya ke saya tentang misalkan di Alkitab, Pak Tony tentang kasus ini dan sebagainya, saya langsung tinggal cari saja YouTube saya. Udah, saya kirim. Bapak Ibu dengarin ini, belum selesai. Jadi, ayo hamba Tuhan ya, ini saya mau mendorong kita nih, ayo masihkan mempergunakan teknologi. Iya. Karena saya katakan tadi, jangan kita hanya berharap, gini, ibadah hari Minggu, itu tidak cukup apa yang mereka dengarkan, apa yang kita khotbahkan itu menjawab persoalan pergumulan jemaat itu loh Bapak Ibu. Mengapa? Karena hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu mereka banyak waktu bergumul dalam persoalan mereka. Maka saya lihat di situ perlu hadirnya pemberitaan firman dengan mempergunakan YouTube itu sebenarnya. Maka itu saya katakan tadi, kenapa saya dan istri saya semangat untuk membuat renungan ya lewat YouTube itu. Menyemangati jemaat, menyemangati orang-orang yang kami layani. Ayo tetap optimis menjalani hidup. Apapun tantangannya, apapun pergumulannya. Ya, jadi ini saya mendorong kita hamba-hamba Tuhan, ayo harus makin kreatif sekarang. Karena tidak butuh biaya mahal untuk itu. Ya. Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, media sosial yang ada memfasilitasi kita dengan ada banyaknya film-film rohani, banyaknya tentang kisah-kisah Nabi dan para rasul di Alkitab yang bisa kita jadikan jadi bahan PA. Ya, yang bisa kita jadikan jadi bahan PA. Bahkan bahan khotbah Bapak Ibu. Ya. Kita pun bisa mengambil film-film yang di YouTube menjadi referensi atau juga menjadi kesaksian dari isi khotbah kita. Saya masih ingat waktu saya khotbah di gerejanya Pak Doni. Saya putar di tengah khotbah saya, ya khotbah saya. Saya putar kisah tentang kesetiaan keluarga. Kesetiaan keluarga mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup mereka. Nah, Bapak Ibu, ini kita harus manfaatkan teknologi yang ada sekarang. Apalagi kan kita ini kan hamba Tuhan yang hidup di tengah-tengah kota metropolitan saja. Dan rata-rata jemaat kita juga sudah sangat-sangat paham tentang hal-hal yang seperti itu. Saya lihat kalau kita tambahkan juga hal-hal yang bersifat audiovisual di dalam pengajaran kita, di dalam khotbah kita, itu juga memberikan nilai tambah, memberikan pemahaman, penjelasan lebih dalam bagi orang yang kita layani. Nah, di dalam materi-materi kita yang lain sebenarnya waktu kita kemarin bahas tentang eskatologi, juga saya putar beberapa film rohani yang menggambarkan tentang kisah akhir zaman, yang menggambarkan tentang masa penghakiman dalam bentuk audiovisual. Nah, tujuannya supaya kita punya gambaran secara visual. Oh, walaupun tidak 100% ya, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar itu akan jadi seperti itu enggak, tapi minimal kita punya gambaran. Oh, beginilah ya kira-kira ya masa penghakiman bagi orang yang belum bertobat, dan juga apa? Pengharapan yang diberikan Tuhan bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Nah, yang seperti ini harus makin kita kolaborasikan di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu ya. Saya katakan tadi karena kita ini kan hamba Tuhan, ya melayani Tuhan di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi luar biasa. Pola yang keempat adalah metode belajar Alkitab dari Rick Warren. Apa ini? Kita tahu bahwa Rick Warren sudah memberikan 12 metode. Dan semua ini sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di portal Yayasan Lembaga Sabda Alkitab. Ya, mereka sudah saya lihat sudah membuat beberapa contoh konkret. Ya, penggalian isi Alkitab dengan memakai 12 metode yang disampaikan oleh Rick Warren. Dan itu dalam bentuk PA. Nah, banyak bahan nanti atau alat yang bisa kita pakai juga dari Yayasan Lembaga Sabda Alkitab ini. Ya, saya sudah jelaskan tadi misalkan tentang softwarenya, bahkan juga cara kita mau pakai tafsiran Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari, NIV, Ibrani, Yunani,
Alkitab terjemahan standar, kita bersyukur. Ya, YLSA ini memfasilitasi kita untuk bisa memakai. Hanya tinggal kita pergunakan aja sebenarnya. Maka saya katakan tadi kepada Bapak Ibu, ya, kemajuan teknologi yang ada ini memberikan kita banyak kemudahan. Ya, karena kita tidak perlu harus keluar biaya banyak untuk beli buku-buku teologi. Enggak. Ya, karena kita bisa banyak memakai media yang ada. Ya, nah saya mau menjelaskan lebih jauh lagi bagaimana mempergunakan 12 metode yang diajarkan oleh Requeren dalam hal menggali, mendalami kita. Yang pertama, metode berdoa. Apa metode berdoa? Pilih bagian singkat dari Alkitab. Ya, setelah itu di dalam doa kita bersatu dulu sampai kita dituntun oleh Roh Kudus bagaimana caranya menerapkannya dalam kehidupan. Sampai salah satu contoh misalkan. Jadi di sini kan kita hanya memilih salah satu ayat saja. Contohnya misalkan saya pilih 2 Timotius 3:16. Segala tulisan di hadapan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, waktu kita menemukan, waktu kita membaca ayat ini, jangan langsung buru-buru kita langsung masuk doa permohonan. Nanti dulu Bapak Ibu. Tapi mari kita berdoa dulu, berdiam diri dulu, fokuskan hati dan pikiran kita terhadap 2 Timotius 3, Timotius 3 ayat 16 itu. Lalu coba kita ingat prinsip-prinsip apa yang diajarkan sambil kita berdoa dalam hati kita ya. Lalu kita ingat, sambil kita ingat itu prinsip-prinsip apa yang diajarkan dari 2 Timotius 3:16 itu. Satu, Alkitab itu firman Allah. Karena Alkitab itu firman Allah, dia bermanfaat untuk mengajar saya, menegur saya kalau saya salah, memperbaiki kelakuan dan tindakan saya kalau ada yang salah, tapi juga mendidik saya supaya makin bertambah. Ini yang dimaksud dengan metode berdoa. Yang kedua, metode meringkas bagian. Caranya, baca bagian Alkitab berulang-ulang sampai sekurang-kurangnya 5 kali. Lalu tuliskan inti. Ya, dari setiap ayat. Contoh misalkan saya ambil dari Mazmur 119. Ya. Sebenarnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 105. Tapi akhirnya, karena kan ini betul meringkas kan, saya nggak perlu menulis semua dari ayat 1, 2 sampai dengan ayat 105. Tapi saya langsung lihat, setelah saya baca tentunya ya, Mazmur 119 ayat 1 sampai 105. Saya lihat, saya telusuri, sebenarnya intinya hanya bicara tentang firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ini namanya metode meringkas. Jadi kadang-kadang artinya apa? Dari satu pasal bisa saja kan misalkan Mazmur itu kan ada banyak pasalnya dan juga ada banyak ayatnya pula. Nah, artinya apa? Bisa kita supaya kita bisa menemukan hal yang prinsip, yang esensial, yang paling inti dari ayat itu, maka kita memakai metode meringkas maksudnya. Yang ketiga, metode mutu karakter. Apa ini maksudnya? Pilih mutu karakter yang ingin kita dalami, tapi juga ingin kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil contoh misalkan, Rasul Paulus banyak memberikan keteladanan buat kita dan juga buat saya. Ya, bagaimana dia tetap berani menyatakan kebenaran dan berani menyatakan kejujuran. Walaupun di berbagai tekanan, persoalan, pergumulan yang dialami oleh dia. Nah, dari mana saya bisa menemukan ini? Berarti harus saya baca. Minimal kisah para rasul kan. Karena di kisah para rasul itu bicara banyak tentang latar belakang dari kehidupan para rasul-rasul. Makanya dikatakan dia kisah para rasul. Artinya apa? Kisah para rasul itu bicara mencatat tentang kisah latar belakang kehidupan daripada rasul-rasul Yesus. Termasuk di dalamnya, ya, Rasul Paulus. Itu makanya dinamakan kisah para rasul itu kisahnya. Ya, kisahnya, latar belakangnya, track recordnya, awal mula kehidupan daripada rasul-rasul. Makanya dinamai dia kisah para rasul. Dari situ kan saya baca tentang Paulus. Ada namanya metode tematik. Caranya, pilih tema Alkitab yang akan kita pelajari. Lalu pikirkan
3 sampai 5 pertanyaan yang akan kita jawab tentang tema tersebut. Kemudian pelajari semua referensi yang bisa kita dapatkan dan catat jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kita bisa dapatkan pertanyaan-pertanyaan ini? Tentunya ya dari hasil perenungan. Tapi Bapak Ibu nggak usah pusing sebenarnya nanti untuk membuat pertanyaannya. Karena saya sudah kasih contoh di dalam materi kita ini kan. Tinggal Bapak Ibu nanti pakai pertanyaan itu untuk mendalami misalkan kalau mau memakai metode tematik. Saya ambil contoh misalkan Matius pasal 6 ayat 25. Ini bicara tentang apa? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini contoh metode tematik. Nah, maka saya dalami. Apa yang saya dalami yang pertama? Arti kata janganlah. Saya telusuri. Saya cari arti kata janganlah. Dari mana dulu yang pertama? Kamus Bahasa Indonesia. Artinya apa? Tidak boleh. Artinya apa? Larangan. Kalau dalam bahasa yang lain, haram. Di Matius 6 ada 25 sampai 31. Ada 4 kali pengulangan kata janganlah. Artinya, pengulangan kata janganlah itu tidak sembarangan. Itu secara teologis punya arti dan maksud. Peringatan. Warning. Dan di dalamnya itu ada prinsip yang tidak boleh dilakukan. Namanya juga jangan. Ya, itu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, metode. Ada namanya metode biografi. Jadi kita sudah bahas namanya metode biografis ini. Jadi kita mengambil salah satu tokoh saja di dalam Alkitab, entah di PL atau PB. Prosedurnya tadi saya sudah jelasin Bapak Ibu ya. Ada metode topikal. Artinya kumpulkan dan bandingkan semua ayat yang bisa kita dapatkan tentang topik tertentu. Saya langsung ke contoh saja. Misalkan kita mau bahas topik tentang Yesus. Ya. Maka tugas kita Bapak Ibu, kita harus searching dari Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Tentang Yesus. Ya. Itu maksudnya. Kita harus cari. Lalu setelah kita menemukan di mana nama Yesus, kata-kata Yesus itu di dalam PL dan PB, Bapak Ibu ya. Lalu kita susunlah itu secara kronologis, artinya secara berurutan. Ya. Akan terlihat nanti tentang latar belakang kehidupan itu kita harus satukan dari kita PL dan BB tentang latar belakangnya, siapa orang tuanya, siapa ibunya, kan kira-kira begitu. Bahkan kalau kita telusuri lagi siapa kakek nenek moyangnya, kan ada lagi sampai kepada bagaimana Yesus lahir, bertumbuh, jadi dewasa, melakukan tugas pelayanannya, disalibkan, mati, dibangkitkan, lalu datang kedua kali. Kita susunlah itu nanti secara berurutan dari semua kita di PL dan PB. Itu maksudnya metode topikal. Nah, yang berikutnya, metode studi kata. Maksudnya pelajari kata-kata penting dalam Alkitab. Pastikan berapa banyak kali kata tertentu terdapat di dalam Alkitab yang kita cari. Dan bagaimana dia dipakainya. Serta temukan arti asal dari kata itu sendiri. Saya ambil contoh. Kita mau membahas tentang perayaan Pentakosta. Contoh saja ini. Maka, bicara masalah Pentakosta, itu kan pasti berkorelasi kuat dengan Roh Kudus kan Bapak Ibu. Oke. Maka, kita harus cari kata-kata yang berhubungan dengan Pentakosta. Baik di PL dan PB. Karena saya katakan tadi hari Pentakosta itu kan tidak bisa dilepaskan dari hari pencurahan Roh Kudus kan. Maka untuk itulah kita penting bukan hanya kata Pentakosta yang kita akan cari dalam PL dan PB, tapi juga kata yang berhubungan dengan Pentakosta, contohnya adalah Roh Kudus.
Berarti kita harus juga searching di Alkitab PL dan PB. Di mana tercatat tentang Roh Kudus. Nah, itu maksudnya metode studi kata. Ya. Dan ini, Bapak Ibu sekali lagi, kita akan bisa banyak dibantu ya dengan software yang sudah disediakan oleh Yayasan Sabda untuk menelusuri lebih jauh lagi. Oke. Yang ke-8, metode latar belakang penulisan kitab. Caranya pelajari bagaimana sejarah, geografi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, politik yang mempengaruhi kehidupan. Ya, kisah yang akan kita dalami dari Alkitab tersebut. Contohnya misalkan, kita menelusuri latar belakang penulisan kitab Matius. Ya kan? Kita bisa tertolong prosesnya, caranya dengan memakai atau melihat blog Sabda. Karena langsung terpapar semuanya, terjelaskan semuanya di sana terpampang ya. Yang ke-9, metode survei penulisan Alkitab. Caranya, teliti seluruh kitab dalam Alkitab dengan membacanya beberapa kali untuk memperoleh gambaran umum dari isi kitab itu. Pelajari latar belakang kitab dan buatlah catatan-catatan yang diperlukan tentang isi. Saya kasih contoh. Ya, contohnya di sini adalah pilih kitab yang akan kita pelajari. Misalkan kitab Zefania, Hagai, Filemon, atau Titus. Ya, kita bisa memakai softwarenya Sabda untuk menelusuri latar belakang ya dari penulis kitab Zefania, Hagai, Filemon, dan Titus. Ya, sekali lagi Bapak Ibu nggak perlu harus pergi ke perpustakaan orang lain, nggak usah. Ya, saya katakan tadi perpustakaan itu ada di hadapan kita kok sebenarnya. Ya. Yang berikutnya metode analisis pasal. Caranya kuasai isi dari pasal dalam kitab dari Alkitab dengan melakukan penelahan atau pendalaman atas setiap ayat dari pasal itu. Bahas setiap ayat dan kata demi kata sambil meneliti setiap detailnya. Contoh, salah satu pasal paling tersingkat di kitab Perjanjian Lama adalah Mazmur 117. Itu adalah kitab terpendek dalam Alkitab Perjanjian Lama. Hanya terdiri dari 2 ayat itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Jadi dalam konteks ini, kalau kita hanya mengambil contoh Mazmur 117 yang hanya 2 ayat, berarti tugas kita mendalami, memahami apa arti makna dari setiap kata di dalam Mazmur 117 ayat 1 dan ayat. Yang intinya ayat itu bicara masalah tentang muliakanlah Tuhan. Ya, di dalam segala hidupmu. Kan itu inti ayat Mazmur 119. Nah, cara taktisnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di blog saya. Ada metode sintesis kita. Artinya apa? Buat iktisar. Intisari lah isi dan tema dari kitab yang mau kita pilih. Apakah Matius, Markus, Lukas gitu ya. Setelah Anda membacanya berapa kali, susun garis besarnya. Nah, metode ini dipakai setelah kita memakai metode survei. Ya. Dan metode analisis pasal. Berarti ada hubungannya dengan metode nomor 10 dari setiap pasal. Saya ambil contoh misalkan. Kita membaca satu kitab khususnya 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 13. Ya. Ini kita dalami setiap ayat. Bahkan lebih dari 1 kali harus kita baca memang. Karena kalau hanya 1 kali hanya cuma selintas saja sebenarnya itu. Ya, jadi perlu berkali-kali. Lalu kita susun urutan-urutannya. Itu contohnya ya. Nanti lebih jelasnya lagi nanti Bapak Ibu bisa menontonnya di blog saya. Metode yang terakhir, analisis ayat. Caranya, pilih satu bagian dari Alkitab dan teliti secara rinci dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Temukan referensi, silang. Ya, silang itu artinya contoh begini Bapak Ibu. Di kitab Injil, khususnya ya, di kitab PL juga banyak. Banyak sekali kan kita menemukan di kitab-kitab Perjanjian Baru, khususnya di Matius gitu ya. Kalau kita mengacu kepada Alkitab yang hard copy, kalau di Alkitab kita yang aplikasi memang nggak kelihatan.
Ya, nggak kelihatan. Tapi kalau di Alkitab yang hard copy, Bapak Ibu kelihatan sekali bahwa setiap ayat itu punya referensi. Saya bisa salah satu contoh. Saya nggak tahu ya, Bapak Ibu bisa lihat nggak ya? Misalkan, ini salah satu contohnya. Ini saya lihat nih. Markus, contoh saja. Markus pasal 1. Tentang perikop yang diberikan oleh L.I. Yohanes Pembaptis. Kisah pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes kepada Yesus itu tidak hanya di Markus pasal 1. Tapi juga ada referensi lain di Matius pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ya, dan juga di Matius pasal 3 ayat 11 sampai 12. Juga ada referensi di kitab lain juga. Lukas 3 ayat 3 sampai 6 serta Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan Yohanes 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 28. Itu yang dimaksud dengan di sini ya, temukan referensi silang. Jadi artinya apa? Kita tidak hanya membaca dari satu ayat, dari satu kitab, tapi kita lihat ada referensinya enggak di kitab-kitab yang lain. Dan semua kitab-kitab, semua isi kitab PL dan PB itu pasti selalu ada referensinya. Kadang-kadang, ya, bukan hanya referensi, misalkan kitab PL kita baca, tidak hanya referensinya itu kita temukan di dalam kitab PL, tapi kadang-kadang ada juga referensinya itu di kitab Perjanjian Baru. Maka itu harus kita baca. Ya, karena referensi daripada kitab itu Bapak Ibu penting harus kita baca untuk memberikan pemahaman yang lebih komplit, yang lebih lengkap tentang kisah yang dituliskan di dalam kitab itu sendiri. Maka kita perlu baca. Yang kedua, apa pentingnya referensi itu begitu banyak di dalam Alkitab? Untuk menunjukkan bahwa kitab-kitab di PL dan Perjanjian Baru itu tidak berdiri sendiri. Enggak. Mereka itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Itu maksudnya. Ya, maka seringkali kok kenapa orang bisa salah tafsir gitu ya. Kita sudah bahas minggu yang lalu ya. Contohnya misalkan tentang hari Sabat. Kan gitu ya. Ada orang memahami secara harafiah. Pokoknya hari Sabat itu nggak boleh melakukan apapun termasuk membantu orang yang sakit kan kira-kira begitu. Karena dia hanya berpatokan kepada kitab PL. Padahal di kitab PL itu ada juga referensi di ayat di bawahnya. Untuk menjelaskan lebih jauh tentang hari Sabat itu di dalam Perjanjian Baru. Nah, yang hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang orang Kristen tidak paham arti dari pentingnya membaca, mempelajari referensi-referensi yang sudah ada di dalam Alkitab itu sendiri. Dianggap itu hanya sekedar aksesoris. Bukan. Itu penting. Penting banget. Supaya kita tidak sampai salah menjelaskan, memahami, menjelaskan, mengajarkan, mengubahkan kepada orang lain. Ya. Oke, itu metode dari Rickwell. Kita dalam metode 2 Timotius 3:16. Apa ini metode 2 Timotius 3:16? Kita tahu bahwa 2 Timotius 3:16 isinya adalah segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ini kan isi ayat dari 2 Timotius 3:16. Nah, dalam memakai metode 2 Timotius 3:16 ada 4 fungsi dari firman Tuhan. Ya. Dan sebenarnya metode ini sederhana banget. Karena hanya cuma satu ayat aja. Ya. Setelah selesai membaca 2 Timotius 16, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apa yang diajarkan 2 Timotius 3:16 itu buat saya? Maka saya jawab, Alkitab itu adalah firman Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang dalam kebenaran. Oke. Lalu pertanyaan kedua, apa kesalahan saya yang dinyatakan dalam firman itu? Saya harus lebih konsisten membaca firman Tuhan. Karena mungkin sebelumnya kurang konsisten kan, kira-kira begitu. Pertanyaan ketiga, bagaimana kelakuan yang harus saya perbaiki setelah membaca 2 Timotius 3:16? Oh, saya perlu lebih setia membaca dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana keputusan yang harus saya lakukan secara konsisten setelah membaca 2 Timotius 3:16? Mulai saat ini saya harus setia membaca dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Jadi intinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, metode 2 Timotius 3:16 ini
hanya perlu kita memahami bagaimana mempergunakan, menjawab 4 pertanyaan. Itu aja. Jadi 4 pertanyaan ini kita paham, 4 pertanyaan ini kita kuasai, 4 pertanyaan ini yang kita pakai di dalam mendalami. Ya. Satu ayat. Satu ayat yang kita bahas. Di dalam memakai materi 2 Timotius 3:16, boleh nggak pakai ayat yang lain yang kita bahas? Boleh. Ambil contoh Bapak Ibu tadi tentang masalah kekhawatiran. Satu aja kita ambil. Ya. Ayat yang ke-25 tadi. Matius pasal 6 ayat 25. Janganlah khawatir. Itu aja. Lalu kita jawablah. Ya. Kita buat pertanyaannya yang ada di sini. Lalu kita jawab berdasarkan kitab Matius tadi. Kan itu kira-kira. Jadi ini sangat sederhana. Yang saya katakan tadi. Dalam konteks PA dengan jemaat. Ini juga bagus kita pakai. Karena memberikan ruang dan kesempatan kepada jemaat itu untuk apa? Menjawab pertanyaan. Jadi kita ajukan 4 pertanyaan ini kepada mereka, lalu kita kasih kesempatan kepada mereka untuk menjawab sesuai dengan apa yang mereka pahami dari pembacaan ayat itu. Jadi memang ini paling sederhana, paling mudah juga sebenarnya. Ya, ini materi 2 Timotius 3:16. Nah sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun sebenarnya secara pribadi ini penting bisa kita lakukan. Jadi nggak usah cari satu pasal. Kalau hanya untuk konsumsi pribadi ya, cari aja satu ayat yang singkat. Lalu kita dalami dengan memakai 4 pertanyaan ini. Dan saya pikir kita harus memakai model ini sebenarnya supaya pertumbuhan kedewasaan rohani, iya, karakter, iman kita supaya makin lebih dewasa, kita perlu memakai model ini sebenarnya. Kalau kita sudah terbiasa, itu sudah langsung terpatri di pikiran semuanya pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, jadi sehingga kita lihat, oh iya ya, firman Tuhan itu langsung kita dapat maknanya, dampaknya. Metode yang keenam yaitu metode SOAP. Oke. Dalam konteks ini sebenarnya, kita memulai saat itu dengan membaca firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan membaca firman Tuhan secara acak-acakan. Apalagi pakai simsalabim. Begitu ya Bapak Ibu ya. Acak-acakan itu artinya berarti apa? Sesuka hati kita. Kita tidak pernah mendapatkan pemahaman yang komprehensif, yang benar tentang isi daripada firman itu kalau acak-acakan kan gitu. Nah, dan juga Bapak Ibu, kita perlu menentukan secara konsisten kita mau membaca kitab apa, mau mendalami kitab apa dulu. Ya, selama beberapa hari atau selama beberapa minggu dan bulan. Ya, ada juga saya lihat gereja begini. Jadi mereka mengambil tema per kitab 1 bulan. Tapi kalau nggak, jadi yang dibahas oleh pendetanya itu nanti adalah ya setiap pasal dari kitab-kitab itu sendiri. Ada juga yang model begitu. Nah itu sebenarnya bagus, tapi begini harus dipastikan bagaimana ada aplikasi. Di samping ada prinsip pengajaran yang disampaikan kepada jemaat, tapi harus ada aplikasi dari setiap apa yang disampaikan. Kan kira-kira begitu. Nah, cara berikutnya memakai metode SOAP ini adalah tentukan berapa banyak pasal yang ingin kita baca setiap harinya dan kita konsisten melakukan. Kalau saya mempraktekkan ini dulu waktu sejak dari mahasiswa, Bapak Ibu, ya saya komitmen 1 pasal 1 hari. Berurutan, mulai dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Wahyu dan seterusnya. Nah, lalu saya mengkolaborasikan juga pemakaian metode SOP ini dengan memakai pertanyaan 2 Timotius 3:16 tadi Bapak Ibu. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan yang dari yang saya baca, apa peringatan yang perlu saya taati, apa dosa yang harus saya hindari. Ya, jadi pertanyaan itu sangat fleksibel bisa kita pakai. Nah, kita ambil contoh misalkan kalau kita membaca 2-3 pasal dari kitab Matius. 2-3 pasal dari kitab Matius. Kita tahu kitab Matius itu hanya 28 pasal. Ya. Setiap hari kita baca konsisten.
2 sampai 3 pasal. Berarti sebenarnya ya kita dapat menyelesaikan selama 2 minggu. Ya, jadi konsisten maksudnya. Ya, untuk membacanya sampai selesai. Dengan tadi, ya, tapi jangan hanya sekedar selesai dibaca, gitu ya. Tapi dipikirkan dulu, direnungkan dulu dengan memakai alat bantu pertanyaan tadi. Supaya bisa kita pahami, dapatkan apa maksud, apa teguran Tuhan, apa didikan Tuhan dari setiap ayat yang kita baca. Ada metode observasi, yaitu merenungkan, memahami, dan menuliskan. Artinya, renungkanlah hal-hal yang Tuhan inginkan kita pelajari dari firman itu, lalu refleksikan. Ya, praktekkan. Ya, dengan kehidupan kita. Saat membaca firman, pasti banyak pikiran yang bermunculan di benak kita. Maka untuk itu, ya, supaya firman Tuhan itu tidak hanya selintas saja, tidak hanya asal kita baca, maka diberikan saran masukan di sini lebih baik kita sebenarnya juga dibantu ya menulis apa inti daripada setiap ayat itu. Kalau dulu belum ada zaman HP Android, kita kan masih memakai Alkitab manual ya. Kalau dulu kita pakai sistem Stabiloin lah itu. Hal-hal penting daripada ayat Alkitab. Sehingga Alkitab kita itu memang menjadi penuh dengan warna-warni. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, yang penting kan kita bisa mendapatkan. Nah, memang saya lihat begini, ada kendala sekarang kalau kita memakai aplikasi Alkitab kan kita nggak bisa leluasa menstabiloi, mewarnai Alkitab hard copy kita kan gitu. Maka yang saya lakukan biasanya saya mencatat di agenda lain. Ya, agenda yang ada di handphone sendiri. Saya tata apa intinya ayat yang saya baca hari ini. Nah, karena kalau kita memakai tanda sendiri kan agak sulit di dalam aplikasi yang ada di handphone kita. Artinya ini adalah tahap mengambil keputusan apa yang ingin kita lakukan untuk menerapkan dari firman Tuhan yang baru saja kita baca. Contohnya, dari ayat itu kita diingatkan, ya, supaya apa? Lebih spesifik, menuliskannya, mengungkapkannya, dan berdoa dan berkomitmen di hadapan Tuhan. Ya, hal-hal apa? Misalkan masalah unsur kedagingan yang masih sering, ya, kita jatuh di dalam dosa. Ya, misalkan masalah perkataan, ya, misalkan masalah perbuatan, lebih detail saja. Nah, itu bagian dari aplikasi dari firman Tuhan yang harus kita tarik kepada diri kita. Doa, prayer, artinya doakanlah agar kita sungguh-sungguh memahami firman yang baru saja kita baca. Doakan keputusan yang sudah kita ambil. Jangan lupa minta kepada Tuhan untuk menolong kita menang atas dosa dan pergumulan itu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri mengatasi, ya, membatasi, menggunting, memangkas supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Nggak bisa dengan pakai kekuatan kita. Maka saya kira untuk itulah kenapa Yesus mengutus roh penolong, roh penghibur, yaitu roh Allah sendiri. Tinggal diam di dalam diri kita supaya kita terus bisa menang menghadapi dosa. Maka dalam konteks itulah maksudnya di sini perlu kita terus minta pimpinan dari Tuhan untuk dapat menaati firman Tuhan. Yang kedua, metode mengajukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam lagi Alkitab. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang sangat perlu kita pahami dan juga kita perlu gunakan dan juga pakai dalam mendalami firman Tuhan yang akan kita baca. Satu, adakah janji Tuhan di dalam firman yang saya baca? Oke. Jika ada, apa saja janji itu? Adakah persyaratannya? Apakah bagian Tuhan dan apa bagian saya dalam janji itu? Apakah saya sudah mengklaim janji itu dalam hidup saya? Sekali lagi pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita. Dan bagaimana menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini? Tentu dengan membaca kitab yang kita sudah siapkan dari Alkitab. Bapak Ibu ya. Jadi bukan dari tempat yang lain. Enggak. Kembali dari Alkitab juga dong. Lalu setelah itu mencatat dan mempercayai janji Tuhan akan membantu kita untuk menumbuh kembangkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi isi dari jawaban pertanyaan-pertanyaan ini kan harus kita catat memang. Karena kalau kita hanya ingat, hanya kita hafal saja itu nggak mungkin. Ya, saat kita melihat janji itu digenapi dalam hidup kita, akan menjadi pengalaman pribadi yang membuat kita semakin percaya total kepada kasih pertolongan daripada Tuhan sendiri. Ya,
Itu bagian dari metode mengajukan pertanyaan. Adakah perintah yang perlu saya taati? Lagi-lagi bagaimana caranya menemukan jawaban tentang adakah perintah yang saya perlu saya taati? Kembali kepada firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ya, adakah hal yang Tuhan ingin saya lakukan? Apakah saya sudah sungguh melakukannya dan menatinya dengan konsisten? Jika belum, bagaimana saya dapat memulainya? Jadi ini kita jawab dengan pakai bahasa kita sendiri. Adakah dosa yang harus saya hindari? Apa dosa yang Tuhan saya tinggal? Apa dosa yang Tuhan untuk saya tinggalkan di dalam firman itu? Jadi kembali lagi kepada ayat yang kita baca ya. Kapan dan bagaimana saya berdosa dalam hal ini? Kepada siapa saya harus mengakuinya? Bagaimana saya dapat menghindari dosa ini? Semuanya itu harus kita jawab dengan mengacu kepada ayat Alkitab. Adakah contoh yang perlu saya ikuti atau hindari? Alkitab berisi kisah orang-orang yang hidup terlibat dengan Tuhan. Misalkan Paulus. Banyak contoh lain yang menginspirasi untuk kita tiru. Ya, siapa pahlawan Alkitab buat kita secara rohani? Belajarlah dari kehidupannya. Ya, dan juga menjadi teladan. Ya, adakah kisah-kisah jujur tentang bagaimana orang yang hebat jatuh ke dalam dosa? Misalkan Daud pernah jatuh dalam dosa. Salomo pernah jatuh dalam dosa. Cuma bisa kita belajar dari kejatuhan mereka ini. Mereka justru mendapatkan konsekuensi hukuman. Bahkan kerugian berkali-kali lipat. Maka dari situ kan bisa kita belajar, oh ya, sebenarnya kita tidak perlu harus jatuh di dosa yang sama atau di dosa yang baru kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Jadi bisa kita menarik kepada diri kita sendiri. Ya, contohnya misalkan ada juga kisah tentang orang-orang yang berontak terhadap Tuhan. Ada Yudas. Dan Yudas itu memberontak terhadap Tuhan. Konsekuensinya apa? Yudas tidak masuk surga itu. Jadi artinya apa? Pemberontakan terhadap Tuhan itu pasti ada konsekuensi. Ya, dan mesti ada lagi contoh yang lain. Ya, misalkan, adakah pengajaran tentang Allah, Yesus, Roh Kudus, atau topik lain dalam Alkitab yang perlu saya percayai? Misalkan kalau ayat itu tidak bicara masalah doktrin, nggak apa-apa. Tapi kan mungkin bicara masalah kehidupan yang lain. Ya, di dalam perjanjian baru, lebih banyak kita menemukan tentang doktrin Yesus, Roh Kudus kan gitu. Tetapi di PL, banyak kisah-kisah kehidupan yang bisa kita juga pelajari dan mengambil hal-hal positif. Dan juga belajar dari kesalahan orang-orang yang pernah jatuh dalam dosa supaya tidak mengulanginya lagi. Ya, itu contohnya di sini. Adakah kesulitan yang perlu kita pelajari lebih lanjut dari ayat yang kita? Kalau ada, nggak apa-apa. Kita boleh kan bertanya ke orang lain. Ya, terhadap orang yang lebih paham tentang Alkitab itu sendiri. Jadi, jangan kita biarkan kesulitan itu menghentikan kita untuk belajar mendalami firman Tuhan. Nah, tapi justru kesulitan yang ada harus mendorong kita menggumulinya, mencarinya. Ya, apalagi saya katakan tadi Bapak Ibu, ya, dengan kemajuan teknologi yang ada hari ini memudahkan kita untuk cari solusi. Sehingga saya katakan tadi kita tidak perlu harus membaca, harus mengunjungi semua perpustakaan. Kita tidak perlu harus mencari semua judul buku. Nggak usah. Karena kenapa? Kita tinggal cari aja di internet. Selesai. Ya, itu Pak ya. Adakah yang perlu saya doakan di dalam firman? Artinya saat teduh memberikan kita banyak fokus rohani untuk didoakan. Doakan dan bersyukur atas janji Tuhan. Dan juga perlu berdoa agar kita senantiasa ya peka terhadap dosa. Ya, menjauhinya, menghindarinya. Dan juga selalu berserah penuh kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia yang biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia itu tidak berarti gratisan ya Bapak Ibu ya. Kasih karunia itu tidak berarti gampangan kan. Kasih karunia itu mahal harganya. Saking mahalnya harus kita jaga. Harus kita pelihara. Harus kita pertanggungjawabkan. Caranya gimana? Hidup di dalam kekudus. Tuhan Yesus berkati.